Shalom teman-teman semuanya, yang membedakan Allah orang Kristen dan Allah yang lain terletak pada kasih-Nya. Di dalam kekristenan kami mengenal bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang Maha Kasih. Dia bukan hanya menyatakan konsep kasih dalam kitab suci, melainkan dalam tindakan nyata Dia menyatakan kasih-Nya. Di mana kita tahu bersama bahwa manusia yang telah berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah kehilangan jalan pulang kembali kepada Allah. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mau mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah Allah orang Kristen, Allah yang kami kenal. Allah yang memiliki kasih dan kasih-Nya itu sempurna. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak kita untuk mengikuti diskusi kali ini di mana Ibu Sofiatul sedang mengajari seorang mahasiswa muslim tentang Allah yang benar. Bagaimana konsep kasih Allah itu kepada dunia. Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkinkah pencipta, saya kasih kamu analogi berpikir. Apakah ini perkataan manusia dari Muhammad? Apakah ini perkataan pencipta? Saya kasih tahu kamu. Dikatakan begini, penggalah kepala orang kafir dimanapun kamu menjumpai mereka. Pancunglah ujung-ujung jari mereka. Menurut kamu, apakah ini perintah Tuhan? Mungkin nggak pencipta? Kalau Allahmu itu pencipta saya, ya, saya kentutin Allahmu itu. Bagaimana mungkin pencipta mengatakan kita boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Ini loh yang benar. Yesus berkata begini nih, bersalah. Saya kasih tahu kamu bedanya. Bersalah. Akibat saya kasih tahu kamu bedanya. Saya kasih tahu kamu bedanya. Orang yang tersesat menurut kamu itu perlu dituntun, diberi petunjuk atau dibunuh menurut kamu? Jika sudah diberi pemahaman, maka ia tidak. Mana petunjuk mana? Saya kasih tahu kamu ya. Kuasa untuk mematikan dan kuasa untuk menghidupkan itu hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Ngerti kamu? Ini nih kalau perkataan Yesus, saya kasih tahu kamu. Yesus berkata begini, kalau kamu masuk ke rumah seseorang, beritakan Injil. Kalau dia tidak menerima salammu, dia tidak menerima berita kabar baikmu, kebaskan debu, pergi. Dan Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Yesus berkata begini, ada seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Satu tersesat. Dia tinggalkan 99 di padang, dia cari satu yang tersesat. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang tersesat itu halal untuk dibunuh? Logikanya di mana? Otak kita di mana? Masa kayak gitu pencipta? Bu Sofi. Oh ya, masih ada. Masih ada dong. Emangnya aku udah di rapture. Coba Pak Titan bacakan, Pak. Ini ya, Al-Anfal 12 ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan suhu para malaikat, sesungguhnya aku bersama-sama kamu. Maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kelak akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini Quranmu nih, Al-Anfal 12. Quranmu itu berisi ancaman dan teror. Bukakan Az-Zumar ayat 23, Pak. Quranmu itu berisi ancaman dan teror. Makanya di salah satu hadis Muhammad mengatakan begini, aku diberi 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi lainnya sebelum aku. Yang pertama adalah teror atau ketakutan yang dimasukkan ke dalam hati musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Lu bisa bayangin ada nabi tukang teror? Yeah. Coba Az-Zumar 23 apa Pak bunyinya? Benar nggak? Coba Az-Zumar 23. Sebentar ya. Quran itu nggak ada kabar baiknya sama sekali, nggak ada Injilnya sama sekali. Zumar itu surat 39.
Ini Al-Zumar 23, Bu. Benar gak ya? Lupa Bentar, saya saja. sudah. Bentar ya. Versi bahasa Indonesia. Sebentar saya cari yang bahasa Inggris. Az-Zumar itu surah Az-Zumar kok tahu aku? Az-Zumar surah berapa? 37 apa berapa itu? Klik Az-Zumar, Bu. 23, 39. Tapi yang ancaman itu Oh, sorry, surat 20 ayat 113. Surah 20 ayat 113. oh ya betul. Surat Toha. Ini saya bacakan ya, mahasiswa dengar ya. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Lihat ini, isi Quran itu adalah ancaman, teman-teman. Nah, benar seperti kata Pak siapa kemarin, siapa namanya? Pak siapa sih namanya tuh? Si Omji. Omji bilang begini, kenapa kalian itu disebut Islam? Islam itu dari kata aslam taslam, artinya tunduk. Tunduk kenapa? Tunduk kepada Muhammad dan kepada Allah. Sebab kalau tidak tunduk, kalian akan diancam. Ancamannya banyak. Kamu cari kata ketik ancaman, laknat, itu banyak sekali ancaman. Ya. Tapi kata mengasihi tidak satu pun kamu temukan dalam Quran. Jadi kalian itu beragama karena diancam sama Allahmu. Ngerti kamu? Sebagian dari ancaman, dan ini berulang kali dinyatakan di dalam Quran, ancaman demi ancaman. Kalian baca tuh, laknat, kalau enggak kami ancam, kami laknat, kami azab. Mampus deh kalian. Alkitab tidak pernah mengatakan begitu. Alkitab mengatakan begini nih, aku ini mengasihi kamu dengan kasih yang abadi. Engkau tuh biji mataku, kata Tuhan. Sekalipun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoncang, kata Tuhan. Kasih setiaku tidak akan pernah pergi darimu. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Betul, teman-teman? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak berada di dalam Allah. Kasih adalah dasar mengapa Allah menciptakan kamu dan saya. Quran mana? Kamu ketik kata kasih. Ada nggak? Adanya terima kasih. Ya. Quran tidak mengenal kata kasih, saya kata kamu. Agamamu itu berisi ancaman, threaten, kamu harus tunduk. Barang siapa nggak tunduk, penggal lehernya. Kamu lihat nggak, baca nggak, wanita-wanita yang nggak pakai hijab dibunuh sama orang tuanya, betul? Ya. Kenapa? Itu agamamu, full of threats, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman. Bayangin kalian, satu kali tidak sholat dimasukkan 80.000 tahun dalam neraka. Lah umurmu aja belum tentu. Moga-moga ya mahasiswa kamu bisa sampai 70 tahun. Kalau kamu sudah koid, umur 40 modar ketabrak mobil, umur 50 kena jantung, modar. Lah satu kali tidak sholat 80.000 tahun ke neraka. Saya tanya kamu mahasiswa, kamu bolong sholat berapa kali saya tanya? Ya, kadang-kadang tapi tiap hari bolong. Berarti kamu hitung berapa ribu tahun kamu, berapa juta tahun kamu akan masuk neraka, saya kasih tahu kamu. Diancam dengan siksa kubur. Muhammad ketakutan karena siksa kubur salah satunya adalah air kencingnya nggak bersih. Kamu tahu nggak, nabimu sehari itu 70 kali berdoa,
minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Sehari loh 70 kali berdoa. Ya Allah, jauhkan aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Saya tanya sama teman-teman Kristen, ada nggak pendeta Anda di gereja atau Anda kalau berdoa itu setiap hari minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Saya sejak jadi Kristen ya belasan tahun lalu nggak pernah tuh saya berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Betul nggak teman-teman? Betul, Bu Sofi. Betul. Lah nabimu kok tiap hari ketakutan, ya Allah jauhkan aku. Kenapa? Karena di kubur itu disiksa, dimasuk kayak ular dari duburmu. Kamu tahu berapa besarnya ular yang diajamkan di dalam Quranmu itu? Kepalanya 10 kalau saya nggak salah. Hah? Duburmu aja dimasuki begitu aja sakit, waktu dipasuki ular naga segitu, dirantai lagi. Bayangin kalian ditakut-takuti dan diteror sama anak Nabi Muhammad. Ya apa enggak? Agamamu penuh teror dan ketakutan. Hubunganmu dengan Allahmu itu karena ketakutan dan karena ancaman. Ya apa enggak? Tapi apa kata Alkitab? Kasihlah, inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih itu butuh relasi, betul nggak? Betul, Butuh Bu Sofi. hubungan. Nggak mungkin kita bisa mengasihi nggak ada hubungan. Ya, saya nggak mungkin bisa mengasihi Pak Jokowi, saya nggak punya hubungan apa-apa, tapi saya harus tunduk karena dia pemimpin saya, presiden, betul? Republik Indonesia. Tapi kasih nanti dulu, Pak Jokowi ada apa-apa, loh saya belum tentu bisa nolong, betul? Nggak ada hubungan kok secara pribadi. Dan hukum yang kedua yang sama beratnya dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia, sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Di dua hukum inilah terletak semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih kepada Tuhan. Ngerti kamu? Kenapa? Inilah kasih itu, kata Rasul Yohanes. Kita mengenal kasih karena dia lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi dia. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Baru kita ngerti apa itu kasih. Dia yang lebih dulu mengorbankan nyawanya tanpa batas. Tanpa meminta apa-apa. Itulah kasih yang agape, kasih yang sejati. Kasih Yesus. Itu kasih Allah kita. Mana bukti kasih Allahmu? Ini loh Quranmu penuh ancaman. Makanya orang Kristen bisa bernyanyi. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Betul? Gak pernah orang Kristen berdoanya begini. Jauhkan aku ya Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Kau pernah dengar ada orang Kristen nyanyi kayak gitu? Nggak pernah. Ini yang kita nyanyikan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Betul? Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Amin. Karena kita bisa memanggil dia Bapa. Dan setiap kali kita berdoa, kita nggak pernah minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Never. Karena saya sudah merasakan keselamatan itu. Saya hanya bisa menangis. Bapa, terima kasih. Buat kasihmu. Siapa aku ini? Kok angkat aku jadi anakmu? Ya. Kasih kuasa Roh Kudus mengalir dalam kita. Kasih Bapa mengalir dalam kita. Bayangin. Begitu besarnya Bapa mengasihi kita. Itu yang orang Kristen rasakan. Bukan diancam. Kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Alkitab mengatakan ketika ada ketakutan maka ada penghukuman. Kasih yang sejati tidak berada dalam ketakutan. Ayatnya mana tuh? Gue lupa. Coba kita buka Alkitab. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada Yesus mengancam kita kalau tidak kamu ke neraka. Enggak. Ya. Yesus katakan aku mengasihi kamu because I love you. Huh? Yohanes kalau nggak salah. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Coba 1 Yohanes 4 ayat 18 bacakan, Pak.
1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita nggak lagi takut. Kamu baca di dalam kitab Kejadian, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, pertama kali yang terjadi kepada Adam adalah apa? Takut ketemu Allah, betul? Ya. Nggak berani, ngeliat aja lah. Kayak kalian muslim itu. Nggak mungkin Allah berbicara kepada, dulu saya begitu. Nggak mungkin Allah ini datang kepada, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Nggak mungkin, itu ketakutan. Di dalam ketakutan mengandung hukuman. Ketika Adam nggak berbuat dosa, oh dia bicara sama Allah, betul? Betul. Ngomong-ngomong, kamu baca di dalam Taman di Eden. Tuhan bilang, Adam, hari ini what do you do? Oh, aku kasih makan monyet Tuhan, hari ini monyet lucu sekali. Kalau Tuhan datang di dalam Taman di Eden, dia berjumpa dengan Adam, dia nggak datang sama monyet, dia nggak datang sama dogi, dia nggak tanya. Karena Adam itu imam besar, mewakili seluruh makhluk di hadapan Allah. Dia tanya sama Adam, Adam, kamu ngapain hari ini? What do you do today? Itu artinya Allah mau berelasi dengan kita. Allah mau bicara dengan kita. Tapi musim berkata, nggak mungkin Allah bicara sama kita. Betul? Ya. Betul. Kamu menolak kasih karunia Allah. Kenapa? Karena di dalam ketakutan mengandung hukuman. Kenapa kamu takut bertemu dengan Allah? Kenapa? Karena kamu berada di bawah dosa dan penghukuman. Salah Karena satu ciri tandanya kitab dosa dan hukum apa? Takut ketemu. Kalau kita punya salah sama seorang, punya utang misalnya sama seorang, dosa itu di dalam Alkitab kita disebut utang. Saya punya utang sama seorang, takut ketemu dia, betul? Takut ditagih, betul nggak? Ya. Adam pertama kali ketika dia jatuh dalam dosa, dia takut ketika Tuhan berkata ini, Adam, di manakah engkau? Apa kata Adam? Aku takut sehingga aku sembunyi. Betul? Ya. Kenapa muslim kamu sembunyi dari Allah? Kenapa kamu menyepelekan kuasa Allah yang mau menjangkau kita? Kau bilang Allah nggak mungkin ngomong, terlalu suci Allah itu. Siapa kamu? Kamu menutup hati kamu daripada kasih Bapa. Kamu tidak pernah buka hatimu untuk pencipta kita yang begitu besar kasihnya. Kamu tidak pernah merasakan kasih itu sebagai muslim. Saya ngerti itu. Karena setiap kali saya bicara sama muslim itu tidak pernah dengar suara Tuhan. Tidak pernah bisa punya relasi pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus. betul. Ya. Nggak pernah bisa. Kenapa? Karena doa-doa yang kalian panjatkan bukan berasal dari hatimu, melainkan adalah doa-doa yang dihafalkan dalam bahasa Arab yang kamu sendiri nggak tahu artinya. Doa penguat zakar. Ya Allah, kuatkanlah zakarku. Doa masuk kamar mandi. What the heck? Untuk apa semua itu? Ngapain doa-doa begitu? Alkitab berkata Allah kita roh. Barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bicara seperti seorang kekasih itu dari hati ke hati. Heart to heart. Tuhan mau kita jujur sama dia. Ketika kita ngomong, kita datang sama Tuhan, kita nggak pakai kata-kata yang sudah dibikin sama manusia, yang sudah dihafalkan. Ya mungkin dalam persekutuan kita boleh ya, dalam liturgi bersama. Tapi ketika kita datang pribadi sama Tuhan, Tuhan aku mau jujur, aku mau terbuka di hadapanmu. Ini kelemahanku dan ini semua dosa-dosaku ya Tuhan. Aku mau curahkan semua isi hatiku sama Engkau. Dalam bahasa yang dia mengerti. Kalau memang Allahmu itu Tuhan semesta alam, ngapain kau doanya pakai bahasa Arab, saya tanya. Masa Tuhan nggak tahu kalau kau ini berbicara dalam bahasa Indonesia? Orang Turki loh, kau tanya nggak ada yang bisa bahasa Arab. Lalu mereka mulai sadar, ngapain gue doa dalam bahasa Arab yang gue nggak ngerti? Emangnya Allahmu orang Arab? Doanya pakai bahasa Arab. Kalau kamu doa pakai bahasa Indonesia, Allahmu nggak tahu gitu? Pakai Google Translate. Coba mahasiswa, kamu pikir.
Di dalam Quranmu dikatakan ketika Allah menciptakan kamu, Dia menjadikan kamu supaya kamu berbuat dosa. Dan kalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, Allah akan menghapuskan kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa dan terus-menerus minta ampun. Saya tanya sama kamu, mungkin nggak pencipta kita menciptakan kamu dan saya untuk menjadi seorang pendosa, dan Allah mau menetapkan fix the portion of adultery dari setiap anak-anak Adam. Allah mau menetapkan setiap dosa perzinahan dari setiap anak-anak Adam. Mungkin nggak pencipta kita menciptakan kamu dan saya untuk menjadi seorang yang terus-menerus berbuat dosa dan seorang yang berzina sehingga Allah mau disebut Maha Pengampun? Mungkin nggak itu? Menciptakan barang rusak. Kamu baca, ketika Allah menciptakan kamu dan saya, Allah menciptakan kita serupa dengan gambaran anaknya, Roma 8 ayat 29. Dia menciptakan kita dengan sempurna. Maka Alkitab berkata, sempurnalah kamu karena Bapamu di surga sempurna adanya. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Untuk bisa berelasi dengan Allah, untuk bisa berhubungan dekat, untuk bisa merasakan kasih Allah itu. Di dalam Quranmu, manusia ditetapkan untuk masuk neraka dan mati. Gila gak sih Allahmu? Idiot gak tuh? Sakit jiwa gak gue bilang? Ada pencipta, menciptakan saya, kalau benar Allah itu pencipta. Allah menciptakan saya Sofiatul, supaya saya itu berbuat dosa. Setelah saya berdosa, saya dimasukin neraka, Maryam 71. Dan neraka itu kekal. Saya bilang sakit jiwa nih Allahmu ini. Betul gak teman-teman? Betul, Bu Sophie. Betul, unlogic. Alkitab mengatakan neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Manusia ditebus dan dikasihi oleh Dia. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia nggak mau kita terhilang. Maka Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Itu kata Yesus. Kamu kan katanya baca Matius. Jangan-jangan kok baca Matius cuma 2 pasal lagi. Aku telah turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia supaya kamu dan saya, mahasiswa, mempunyai hidup yang kekal dan hidup dalam segala kelimpahannya. Artinya the whole life. Tubuh, jiwa, dan roh. Sempurna itu maksudnya. Yang dikatakan hidup dalam kelimpahan artinya apa? Secara fisik kita dipelihara Tuhan. Dan fisik kita, tubuh kita memang makin merosot. Kita makin tua, makin ubanan, makin pikun, makin keriput. Tapi nanti tubuh kita akan dibaharui ketika kita pada hari kebangkitan tubuh, kebangkitan badan. Tapi jiwa kita diselamatkan, dibaharui hari lepas hari. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan roh kita dilahirkan kembali. Itu yang namanya hidup dalam segala kelimpahan. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna oleh karena kedatangan Dia. Bukti Allah mengasihi kamu dan saya adalah Dia mengutus anaknya menjadi penebus bagi kamu dan saya. Supaya Maryam 71 tidak terjadi atas kamu dan saya. Mana bukti kasih Allahmu? Kamu baca Quranmu penuh dengan ancaman, laknat, azab. Makanya kamu gak pernah baca Quran untuk ngerti artinya kenapa. Kalau orang Islam membaca Quran dengan maknanya akan penuh dengan ketakutan, makin ketakutan, betul? Kayak nabimu, hasilnya setiap hari, sehari, kamu baca di dalam hadismu ya. Nabimu tuh sehari 70 kali minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka, penuh dengan ketakutan doanya. Dia gak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, di dalam ketakutan mengandung hukuman. Karena Adam ketika jatuh di dalam dosa, pertama kali yang terjadi pada dia adalah dia takut, dia bersembunyi dari Allah. Lihat ini, di dalam ketakutan tidak ada kasih yang sempurna. Tidak ada sempurna kasih kita kalau kita mengandung ketakutan. Kalian menutup diri terhadap kasih Allah. Kalian gak percaya. Dia mengutus firman-Nya. Kalimatullah al-Qoha ila Maryam. Kalian gak percaya firman itu nuzul di dalam rahim Maria. Mengambil rupa manusia. Menebus Anda dan saya. Tapi kamu percaya batu bisa menghapus dosa. Dan kau bayar 90 juta hanya untuk mencium batu hitam. Kalian menolak kasih Allah itu. Bagaimana mungkin kalian bisa diselamatkan?
Karena keselamatan itu butuh respon kita. Keselamatan itu tidak bisa satu pihak. Allah mau supaya semua orang diselamatkan. Tapi syaratnya apa? Roma 10 ayat 9 sampai dengan 12. You must believe in your heart. Kamu harus percaya di dalam hatimu. Dia Tuhan. Dia mati bagi dosa-dosamu. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Islam menolak ini. Kamu mengatakan, Yesus tidak mutawafika. Dia tidak wafat. Dia diserupakan. Itu Injil palsu, saya kasih tahu kamu. Dia gak bangkit. Kamu menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Coba bacakan, Pak. Roma 10 ini, Pak. Ayat 9. Dan 10. Sebab ayat 9, ayat 10, Roma 10, ayat 9, 10. Dengar ya mahasiswa ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita Amin. diselamatkan karena iman. Karena kita percaya kepada pemberitaan para rasul. Bukan kayak kamu. Asyhadu, aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad. Kapan kau bersaksi? Kapan kamu melihat Allahmu? Kamu aja gak pernah berhubungan dengan Muhammad saja gak pernah dengar suara kentutnya Allahmu. Muhammad gak pernah bertemu muka dengan Allahmu. Bagaimana kalian bisa bersaksi? Kita diselamatkan karena iman. Maka para rasul berkata, semua yang kami tuliskan di dalam kitab ini supaya kamu percaya dan beroleh iman di dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan olehnya kamu diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 20. Ya. Jadi Alkitab ini ditulis sebagai kesaksian para nabi dan para rasul. Supaya kita memperoleh iman, percaya. Mereka itu saksi-saksi matanya, kita bukan. Tapi kita generasi yang kemudian, yang dikatakan keselamatan ini diperuntukkan bagi kamu dan bagi anak-anak sesudahmu, bagi keturunanmu, yang mereka dipanggil dan mereka percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya kasih tahu kamu, mahasiswa, selama masih ada waktu kita gak banyak loh, gak banyak. Waktu cepat, kita udah pertengahan tahun, udah Juli lagi, sebentar lagi mungkin tahun baru. Time flies and we're getting old. Waktu itu cepat sekali. Saya kasih tahu kamu. Selama kamu masih punya pilihan. Kamu harus pilih dengan cepat. Siapa yang akan kamu ikuti? Kamu salah pilih juru selamat. Resikonya kamu mati dalam kematian kekal. Yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya. Muhammad gak bisa menyelamatkan kamu. Dia bukan juru selamat. Hanya Tuhan Yesus yang mengalahkan dosa dan kematian dengan cara bangkit dari antara orang mati. Ya. Sejak zaman Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia itu takluk di bawah kerajaan maut namanya. Untuk mengalahkan sengat, untuk mematahkan kuasa kematian, itu harus ada seorang manusia yang bangkit dari antara kematian itu. Syaratnya satu, dia harus tidak punya dosa. Baru dia bisa bangkit dari antara orang mati. Itu syaratnya kata Alkitab. Baru kematian tidak bisa menahannya. Sayangnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gak ada satupun dari sejak zaman Adam itu yang bisa bangkit dari antara orang mati. Semuanya mati termasuk nabimu. Nabimu meninggal hari Senin. Kamu mau tahu hadisnya? Dikubur hari Rebo. Sahabatnya bilang, barang siapa mengatakan Muhammad telah mati akan aku penggal tangan dan kakinya. Mereka nggak mau Muhammad mati. Lalu dikatakan begini, Abu Bakar bilang begini, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa dia telah mati sama seperti manusia lainnya. Tetapi barang siapa menyembah Allah, ketahuilah Allah tetap hidup. Kenapa nabimu nggak bisa dijadikan Tuhan? Nggak bisa dijadikan Tuhan di sini artinya Mesias ya teman-teman ya. Ya. Mesias, ya.
Kenapa nabimu nggak bisa dijadikan Mesias atau juru selamat, nggak bisa dijadikan Tuhan? Ya karena nabimu nggak bisa mengalahkan kematian. Ditunggu 3 hari, matinya Senin 12 Dzulhijjah, dikuburnya Rebo. Sampai sekarang ditunggu lo nggak bangkit-bangkit. 1400 tahun kemudian. Alkitab berkata, jikalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, maka kita tidak tahu kemana dia pergi. Entahkah dia turun ke dunia orang mati atau dia naik. Gak ngerti kita, masih gambling 50-50. Sebab dia hidup pada hari esok, betul? Makanya orang Kristen tidak pernah nyanyinya, jauhkan aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Oh, tidak pernah, itu kuno. Ini orang senyanyikan nih, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Betul? Betul Bu Sophie. Kita yang dijadikan satu di dalam baptisan dengan kematian Yesus, maka kita pun akan dijadikan satu dengan kebangkitan. Itu pengharapan kita. Lah kalau nabimu, oh iya, Allahu alam, wasallam, nggak tahu kemana perginya. Karena di dalam Maryam 71 dikatakan semua manusia masuk neraka. Menurut nabimu sendiri, berarti nabimu sekarang posisinya di neraka. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak. Sudah pasti ada jaminan keselamatan. Maka Yesus berkata di Markus 16 ayat 16. Dia berkata begini. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Karena kamu tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Kamu gak percaya itu. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Kamu menolak uluran tangan Tuhan mau menyelamatkan kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa diselamatkan? Karena keselamatan itu butuh respon, tadi aku bilang. Kamu nggak mau diselamatin. Kamu mau menyelamatkan dirimu sendiri dengan cara apa? Saya enggak apa-apa Bu Sophie, saya mau cuci dosa saya sendiri neraka. Gila kali lu ye. Coba siapa di sini yang yakin bisa cuci dosanya sendiri? Bisa keluar dari neraka dengan amal. Saya tanya sama kamu mahasiswa kampung. Kenapa misalnya nih ada hukuman-hukuman nih. Sekali nggak sholat 80.000 tahun di neraka. Pokoknya ada deh hukumannya berapa ribu tahun, berapa ribu tahun. Kalau amal misalnya memberi makan kucing, kira-kira amalmu itu berapa? Bisa debit kredit, kita hitung-hitungan nih. Katanya kan nanti di padang mahsyar dikasih buku tabungan. Aku tanya, buku tabungan apa Pak Dani? Buku debit kredit. Kok BCA ya? Bank Cicilan Allah. Betul? Ono buku debit kredit ya? Aku ya bingung. Debit kredit. Ada amal dan dosa itu ada debit kredit ya teman-teman. Tak tanya, kalau satu kali sholat itu 80.000 tahun neraka. Kalau beri makan kucing, amal baik memberi makan kucing kira-kira bisa minus berapa itu? 80.000 tahunnya di neraka. Jadi kita hitung-hitungan. Mahasiswa. Karena kemarin ada musim mengatakan sama saya begini, Bu, kan ada ayat hadis mengatakan tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Lalu dia bilang begini, kalau saya berzina enggak apa-apa Bu, nanti saya beramal, saya kasih makan kucing. Katanya gitu. Kok ono ya wong bersih iso diomongin jenengane di nek bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu di write up itu bahasa Indonesianya apa ya? Diminuskan apa sih? Oh. Hah? Diminuskan ya. Misalnya dosa kan minus, ini dipluskan gitu loh. Apa sih di write up apa sih jenengane? Upgrade. Oh dia. Kurangkan. Ini yang tahu orang akuntansi ini. Bukan di upgrade. Dibalancekan gitu loh antara dosa sama amalnya itu loh. Jadi kalau berzina kasih makan kucing gitu loh. Dan saya tanya, kasih makan kucing itu kira-kira pahalanya berapa? Bisa minus berapa itu di neraka? Tahu nggak kamu mahasiswa? Dari ustadz-ustadzmu loh, kamu kan tiap Jumat dicekoi itu sama ustadz-ustadzmu. Makanya kamu tuh kalau Jumatan itu pakai celana dalam gitu loh. Saya heran loh, kalian tuh tiap kali sholat Jumat tuh tidak pakai celana dalam. Ya, celana dalamnya kok ditinggal di rumah, aku ya heran. Siapa itu ngajari kalian kalau Jumatan nggak pakai celana dalam? Coba mahasiswa, kamu jawab. Kalau kasih makan kucing, kira-kira amalmu tuh ditambah berapa? Nah ini benar-benar ditambah saldonya. Kira-kira kalau kamu buat amal, kasih makan kucing, saldomu nambah berapa coba? Ya, pokoknya.
Kasih makan kucing amal enggak itu kasih makan kucing? Amal karena kita kan berbuat baik. Oh, iya, betul. Kucing. Pokoknya bukan hanya kucing saja. Orang-orang yang kesusahan atau gimana. Enggak, ini muslim nah ngomong sama saya. Kalau saya berzina Bu Sophie bisa tak dibalance-kan dosa saya itu dengan cara beramal memberi makan kucing. Katanya begitu. Lah aku nanya sama kamu, kira-kira memberi makan kucing ini pahalamu itu bisa minus berapa kira-kira? Kamu bisa keluar nggak dari neraka kira-kira? Memberi makan kucing ini loh kira-kira ini loh. Berapa Ini tahun memang kamu bisa? masih. Enggak pasti Tapi juga kalau kita pahalanya. sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan mengampuni. Ya, betul. Mana sungguh-sungguh bertobat diampuni? Mana orang kamu di Quran mengatakan nih, jikalau kamu tobat nasuha, bersungguh-sungguh bertobat, Allah mau ngomong gini, insya Allah mudah-mudahan. Masih mudah-mudahan, betul? Iya. Insya Allah ngono Allahmu aja ngomong insya Allah, belum tentu loh ya, belum pasti loh ya. Insya Allah loh ki loh. Bisa iya, bisa enggak loh ki loh. Insya Allah, betul? Betul. Lo kamu lo kasih makan kucing, Allah aku sudah ngasih makan kucing. Oh yo insya Allah. Saya tak kalkulasi dosamu berapa, pahalamu berapa gitu. Jangan hitung-hitungan di Allahmu kan jalannya gitu. Allahmu ngitung warisan aja salah kok. Aku mencuri gesen loh mahasiswa. Allahmu tuh ngitung warisan di Quranmu aja salah loh, keliru loh. Apa meneh ngitung pahala mbek dosamu? Kamu nggak takut nanti keliru? Hitung-hitungannya Allahmu itu. Kalkulatornya Allahmu tuh kira-kira bener enggak itu kalkulatornya Allahmu? Mahasiswa? Ya. Allahmu tuh lo ngitung warisan aja di Quranmu keliru. Kira-kira tuh kamu nanti percaya nggak buku debit kreditmu salah ngitung terus piye kamu? Kalau salah ngitung terus kamu naik bandingnya ke siapa? Coba ayo tak takoki. Imani saja Bu Sophie. Misal kamu ngitung, kamu sudah memberi makan kucing 15 kali. Allahmu bilang, enggak cuma 10 kali. Lah terus kamu naik bandingnya ke siapa? Coba ayo tak takoni. Data-data buktinya mana? Kan aku tuh mbok catet toh yo. Oh tanggal segini aku ngasih makan kucing 1. Besoknya aku ngasih makan anjing 2. Besoknya lagi aku berpahala misalnya apa? Membantu ibu menyapu rumah 3. Besoknya lagi aku membersihkan tempat tidur 4. Pahala loh ini toh. Tuh. Coba tuh dibacakan tuh apa yang Pak Titan. Nih, Ini. mahasiswa, coba saya baca ya. Ini nabimu yang ngomong. Muslim 5037. Ya nih, Muslim 5037. Ya ini Sohi. Oke. Telah menceritakan Rasul bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan. Wahai Rasulullah, beliau menjawab, tidak juga beliau, aku, kecuali bila Robmu melimpahi rahmat padaku. Ini perkataan Muhammad loh. Dia aja tidak yakin masuk surga. Gimana menyelamatkanmu mahasiswa? Dia kan seorang nabi, Pak. Dia tidak tahu dia diutus. Dia tidak Maka tahu. Tuhan yang menentukannya, Allah yang menentukannya. Tapi dari seluruh baca-baca Al-Quran, itu Muhammad jelas masuk surga karena Gimana perbuatannya. dalilnya? Muhammad masuk surga sekarang. Mana ayate mana Muhammad masuk surga? Coba tak delokane ndi. Muhammad masuk surga ndi? Aku tak mualaf saiki nek Muhammad masuk surga. Ya memang gak ada dalilnya. Lah, kasih ketawa dulu ah. Kamu tuh kalau ngomong tuh jangan modal alcor. Baru tadi enggak ada dalilnya. Semua yang kamu ngomong memang enggak ada dalilnya. Dan memang enggak ada dalilnya. Kabeh wong iso nek ora ono dalile, betul? Ayo, mana dalilnya? Gak ada. Ya gak ada. Nah, itulah Tapi kenapa saya mau kamu tanya, bilang masuk surga. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Tidak ada kan? Tidak ada juga. Kok jangan bilang enggak ada.
Yesus lahir sudah disembah. Coba kamu baca Matius 2. Iya, Buka. Matius 2 ini, orang Majus. Tadi katanya kau sudah baca. Saya sudah baca kitab Matius, Bu Shopi. Ini kau baca, orang Majus nyembah dia. Sebelum dia, waktu dia anak si kecil lahir. Ya, Matius 2 ayat Ayat 2 dan ayat 11. ya. Oke, itu salah. Harus Kok dari Yesus salah? sendiri yang mengatakan. Sembahlah aku. Enak aja kok salah. Dari perkataan Yesus mesti, bukan dari Yesus perkataan berkata mereka. kalau kamu tidak menyembah dia, kamu akan dibunuh. Lukas 19 ayat 27. Nanti sebentar satu-satu. Saya kasih tau kamu dulu nih. Baca nih ayat satunya. Kita baca dulu ya mahasiswa ya. Kita Jangan baca ngomong dulu. salah. Nanti kita kasih ayat lagi. Lukas Matius 2 ayat 19. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Ayat atasnya Maria. dulu, Pak. Ayat 1-2-nya Oh, ya. dulu. Iya. Baru ke ayat 11. Seorang ayat 1-2. orang Majus, ya. Iya. Orang Majus dari timur datang. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, ayat 11 kita baca. Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Silakan Bu Sophie. Yesus itu, kamu perlu tahu ya. Yesus itu tidak datang untuk berkata, akulah Allah, sembahlah aku, akulah Allah, sembahlah aku. Enggak. Dan kalau ada orang yang mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku, memangnya kamu percaya dia Allah? Yesus itu datang untuk menggenapi semua nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama, yaitu janji mengenai kedatangan seorang Mesias, seorang juru selamat, seorang raja yang diurapi. Makanya dia disembah sebagai Mesias, itu raja manusia. Kamu tidak paham kitabnya Yahudi. Ya. Yang mereka nanti-nantikan itu adalah seorang Mesias yang lahir. Tetapi hakikat original asal usulnya Yesus itu bukan manusia seperti kamu dan saya, bukan. Dia tidak lahir dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, gak sama. Ya. Benihnya Yesus itu disebut juga dengan benih ilahi, 1 Yohanes 3 ayat 9. Dia tidak lahir seperti kamu dan saya. Hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak sama benihnya. Dia adalah inkarnasi firman Allah yang adalah Allah itu sendiri, yang sehakikat dengan Bapa. Hakikatnya adalah Allah yang diutusnya datang ke dalam dunia. Maka dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya karena kita ini ciptaannya dia. Segala sesuatu diciptakan Allah melalui Yesus, melalui firman-Nya. Dan firman ini telah berinkarnasi menjadi manusia. Gak sama kayak kamu dan saya, beda. Dia adalah kalimatullah alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Di dalam Qur'anmu surah 4 ayat 171 dikatakan begitu kan? Betul gak? Makanya kamu perlu tahu, di dalam surat 3 ayat 39 di dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan bahwa ketika si Isa Al-Masih ini lahir, maka Yahya, Nabi Yahya yang berada di dalam perut ibunya itu sujud kepada Isa. Isa itu masih di dalam kandungan juga. Ya. Yahya di dalam kandungan ibunya, ibunya Yahya ketemu sama ibunya Isa di dalam Qur'anmu. Yahya ini sujud menyembah kepada Isa. Kenapa Yahya menyembah kepada Isa? Pada waktu Isa masih di dalam kandungan. Karena Isa, menurut iman kamu, adalah kalimatullah dan roh Allah itu sendiri. Kenapa sujud? Karena
Karena dia bukan berasal seperti manusia kayak kamu dan saya loh. Yang kalian selalu lihat, yang kalian pertontonkan tuh ya, Yesus kan manusia, maka Yesus disunat. Apakah Yesus disunat? Oh iya jelas, dia manusia sempurna. Dikatakan seorang anak diberikan untuk kita, seorang anak dilahirkan bagi kita, seorang putra, berarti seorang laki-laki diberikan untuk kita. Kata Yesus 9:6. Seorang putra, seorang anak laki-laki berarti punya titik, betul? Iya. Yesus kan cuma manusia, lahir dari farjaha, lahir dari vaginanya Maryam. Oh ya jelas, karena firman menjadi manusia, maka fitrahnya manusia keluar dari vagina. Kalau firman menjadi jin, maka Yesus akan keluar dari dalam botol. Kalau firman menjadi upil, maka Yesus akan keluar dari hidung. Kalau firman menjadi congek, maka Yesus akan keluar dari kuping. Karena kita berkata firman itu telah menjadi manusia, ya pasti keluar dari vagina. Ngerti kau? Kecuali dikatakan di dalam Alkitab saya, dan firman itu telah menjadi jin, maka dia akan keluar dari botol itu Yesus. Ngerti kamu? Ya? Yang kalian melihat cuma manusianya Yesus. Kalian tidak pernah melihat keilahiannya Yesus. That's your problem. Itu masalah kamu. Dia gak sama. Bahkan di dalam Quranmu, Isa Al-Masih itu dikatakan suci, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah disentuh setan dari sejak dia lahir, dari dalam kandungan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Isa itu dan Maryam di dalam hadismu gak pernah disentuh setan? Suci. Kok bisa suci? Mana ada manusia suci? Kalau saya tanya sama kamu, mengapa Isa tidak lahir dari air mani hina sesuai dengan surahmu tuh, surah As-Sajdah ayat 7 dan 8. Surah 32 ayat 7 dan 8. Dia yang memulai semua penciptaan ini. Manusia sebaik-baiknya manusia dari debu tanah, dan kemudian dia menjadikan semua keturunannya dari air mani yang hina. Saya tanya, nabimu lahir dari air mani hina enggak? Sesuai dengan surat As-Sajdah ayat 7 dan 8 ini. Mahasiswa? Iya. 7 dan 8 Pak, bukan 78. Nabimu lahir dari air mani hina, betul? Betul. Mengapa Isa tidak? Kan berbeda di kitab ibu dan kitab saya beda. Di kitabmu emang saya tanya, emang di kitabmu Isa itu lahir dari air mani manusia, dari air mani hina? Quran surah 4 An-Nisa ayat 171 mengatakan dia adalah kalimatullah alqaha ila Maryam warrohu minhu. Dia adalah firman yang turun di dalam rahim Maria dan roh Allah, betul? Betul, Bu Sophie. Enggak sama kayak nabimu. Nabimu waktu lahir enggak ada. Malaikat Jibril datang kepada Aminah. Engkau yang termulia, namanya Muhammad. Enggak ada, itu sudah bohongan itu. Nabimu waktu lahir itu dibuang sama Aminah. Disusui, dikasih sama inang penyusu namanya Halimah atau Sadia. Ada 2 inang penyusunya. Salah satunya adalah Halimah atau Sadia. Dikembalikan 3 kali waktu Nabi masih anak-anak. Ditolak sama ibunya sendiri. Saya tanya sama kamu mahasiswa kampung. Seorang wanita ketika mempunyai bayi. Kamu gak ngerti, kamu laki-laki deh. Aku tanya sama Bu Aisyah sama Ibu Tina aja. Seorang ibu yang punya anak bayi tidak mau nyusui langsung dibuang, dikembalikan 3 kali nggak mau, itu kira-kira tanda-tanda apa Bu Tina? Ya, wanita sadis lah menurut saya. Saya cuma melihat 2 kemungkinan. Seorang wanita tidak mau melihat bayinya sendiri. Pertama, biasanya itu anak hasil perkosaan. Cenderung diaborsi dan dibuang. Betul? Kalau Anda lihat tuh bayi-bayi yang dibuang di tempat sampah, ditinggalkan di rumah panti asuhan, itu biasa anak-anak hasil perkosaan atau hasil hubungan gelap atau hubungan haram, betul? Anak haram. Ya apa enggak? Ya. Kenapa ibu Enggak mungkin seorang ibu anak cacat pun dipiara, betul? Apalagi nih anak katanya calon nabi besar. Sallallahu wasallam, betul? Betul. Mana mungkin begitu lahir enggak mau disusui sama Aminah? Lalu kalian mesti berdebat, Bu,
Aminah susunya enggak keluar susunya, Bu. Mana ayatnya Aminah enggak keluar susunya caranya? Dikembalikan 3 kali sama Halimah Tusadia. Aminah enggak mau terima nabimu ini. Baru ketika umur 6 tahun dikatakan, kamu takut ya dia kerasukan jin. Lalu Halimah berkata, iya, karena dia sering tergelempar, mulutnya berbusa. Dia sering terlempar, pingsan, dan trans, dan mulutnya berbusa. Baru dikembalikan, setahun dikembalikan, Aminah mati. Lalu diserahkan sama Abdul Muthalib, sama kakeknya. Betul? Betul. Seorang ibu yang gak mau lihat anaknya, bayinya baru lahir, langsung dikasih orang, lo gila apa kali lu? Betul gak? Ya. Betul. Bahkan dikatakan, ini ulama muslim yang ngomong, Halimah Tusadia itu beda kota, nggak di Mekah. Di pedusunan, lalu alasannya supaya nabinya tuh sehat, menghirup udara pedesaan. Begitu alasannya teman-teman. Secara psikologi, anak dipisahkan dari ibunya, padahal ayahnya sudah tidak ada. Menurut kalian tuh gimana? Kenapa nabimu dibuang sama Aminah? Saya kasih tau kamu. Aminah itu melakukan pernikahan pada zaman jahiliyah yang disebut zawaj al-rahid. Ada 4 jenis pernikahan zaman jahiliyah. Kamu baca di hadis Sahih Bukhari. Aisyah mengatakan demikian. Ya. Ada pernikahan istibda, pernikahan al-rayah, al-rahid, satu lagi apa saya lupa. Kamu baca di situ. Aminah itu melakukan pernikahan berkelompok namanya zawaj al-rahid. Bukan cuma satu laki-laki. Dan nabimu itu adalah hasil hubungan gelap Aminah. Lahirnya 4 tahun setelah yang diklaim sebagai bapaknya si Abdullah itu meninggal dunia. Baru Nabi mulai 4 tahun kemudian. Kenapa langsung dibuang? Karena nggak jelas bapaknya siapa. Saya bicara terus terang aja nih sama kamu. Datanya ada semua. Ya, makanya di dalam fatwa ulamamu, kehamilan dalam Islam itu 4 sampai 12 tahun. Semua 4 mazhab itu setuju. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semua 4 mazhab Islam besar setuju bahwa kehamilan seorang wanita itu bisa hamil 4 sampai 12 tahun, bahkan setelah diceraikan dari suaminya atau suaminya meninggal 4 tahun lalu masih bisa punya anak melahirkan. Termasuk Imam Syafi'i dan Imam Maliki, itu 2 sampai 4 tahun di dalam kandungan ibunya. Ini anak haram semua nih. Imam-imammu itu. Ngeluang ikan paus loh, gajah loh teman-teman. Ikan paus ki hamil berapa sih? 2 tahun ya, bener gak sih? Gajah hamil berapa lama gajah? Nabimu loh 4 tahun. Kamu tau gak, nabimu begitu lahir, itu langsung bisa nyanyi. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak, menghias angkasa. Karena nabimu begitu lahir langsung TKA. Betul? Ya. Gajah 23 bulan, Bu. Amin. Oh, 2 gajahnya 2 tahun. Nabimu loh 4 tahun, coba bayangin. Begitu lahir langsung TKA loh nabimu itu. Bu, bisa 4 bedakan tahun. hewan nabi, Bu. Saya bedakan dulu. Oh, hewan berarti lain, nabimu nabi lain. mujizat. 4 tahun mujizat dalam kandungan ibunya. Bukan bantet itu, bantet namanya harusnya. Nabimu lah keblebeken air ketuban 4 tahun apa ora? Terisep paru-paru itu air ketuban ibunya itu, Maksudku begini loh mahasiswa kampung. Kamu tuh loh ya mahasiswa pakai pikiranmu loh. Wanita hamil itu berapa lama sih? Coba tak tes dulu pengetahuan kampungmu ini. Hamil tuh berapa lama? Kamu dalam kandungan ibumu tuh berapa lama? Coba tak tes. Jangan-jangan kamu juga kelamaan kerendam ketuban ini. 9 bulan. Prematur? 9 normal. 9 bulan. Berapa? 6 bulan? 9. 9 bulan. Normal. Kalau ada yang hamil 4 tahun itu kira-kira hamil apa tumor? Tak kasih tahu. Ayo jawab Kasih mahasiswa. tahu. 4 tahun dalam kandungan. Apa itu? Ini kan seorang nabi. Oh, jadi kalau Ada seorang maksud nabi keblebeken tertentu. ketuban. Iya. Maksud Wes aku tertentu. angkat tangan tenan iki wes. Kamu tuh di kampung itu cemilannya apa toh tak tanya. Coba kamu cemilannya sehat apa enggak? Pemerintah loh mencanangkan 4 sehat 5 sempurna minum susu. Kamu setiap hari minum susu enggak? Waktu bayi kamu dikasih ASI eksklusif enggak sama mamamu? Mahasiswa? Mungkin neuronnya gak nyambung ini.
Ayo Waktu mahasiswa. bayi kamu dikasih ASI eksklusif gak sama mamamu supaya cerdas? Dikasih ASI. Cemilannya apa kamu tiap hari yang kamu konsumsi ini apa? Jangan-jangan nggak sehat tuh cemilanmu. Nasi. Loh, wes gede cemilannya ASI. Ki aneh-aneh baik. Nasi. Nasi bukan Nasi cemilan, baik. On. Aduh. Nasi itu makanan pokok. Makanya tak ganti. Kamu di desa, di kampung ya cemilanmu ki aja kerupuk karak weh. Kalau cemilanmu tuh kerupuk karak, jadi ini kayak kamu gini kurang gizi otakmu, Nak. Tak kasih tahu ya, Nak. Aduh. Mesake aku sama kamu loh. Jadi kalau Nabi itu boleh dalam kandungan ibunya 4 tahun begitu menurutmu? Ya namanya kan kita tidak tahu seperti itu apa namanya. Kita kan tidak tahu hal-hal seperti itu. Oh gitu ya. Ini kan rahasia dari Allah. Ya. Oh rahasia Allah. Ya. Terus nabimu ngapain? Kira-kira 4 tahun dalam kandungan Aminah ngapain aja dia? Ya saya kurang tahu juga. Kata-kata itu saya kurang tahu. 4 tahun. Si Isa aja di dalam kandungan dipelajarin baca tulis, betul? Betul nggak? 4 tahun itu mukjizat. Oh, mukjizat. Nggak, mahasiswa kampung. Si Isa tuh kan di dalam kandungan mamanya tuh belajar membaca dan menulis yang ngajari Allahmu, betul? Betul nggak? Surat Al-Maidah ya 110, baca nggak kamu? Surah 5 110. Isa Al-Masih loh dalam kandungan Maryam belajar menulis hikmat Taurat dan Injil, diajar baca sama nulis sama Allahmu dalam kandungan, betul? Aku ya udah bingung ki bolpennya masuknya lewat mana ya. Betul enggak? Kamu enggak hafal Quran toh? Enggak banyak. Coba bacakan, Pak. Al-Maidah 110 ya. Saya baca. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan. Dan setelah dewasa, dalam kurung ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmat Taurat dan Injil, ketika engkau membentuk dari tanah seperti burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung dengan seizinku. Engkau menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir dan orang-orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ketika engkau mengeluarkan orang mati dengan seizinku, ketika aku menghalangi Bani Israel. Tadi diajar menulis apa, Pak? Diajar menulis ketika dalam buayan. Tuh, kecil. Di dalam kandungan, enggak dalam kandungan ceritanya. Ya. Diajar nulis loh. Kalau Dalam Anda baca buayan. tafsir, di situ dikatakan Allah mengajari Isa baca tulis. Allah malah jadi guru ngaji sih. Ngajari baca tulis, Allah mau dari ustadz. Diajari baca tulis. Lah nabimu kira-kira 4 tahun di dalam kandungan Aminah tuh diajari baca tulis juga nggak kayak Isa? Titik Ica ini loh. Ica pinter loh. Lahir-lahir langsung bisa belajar dia, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi, ini Adik Budi, betul? Adik Budi namanya siapa ya? Aku ya lali ya. Betul Mas Ufi. Kakaknya kalau nggak salah namanya Wati ya. Adiknya siapa ya jenenge Adik Budi ya? Amir apa ya? Lupa aku. Ini Isa nih loh. Apa dalam kandungan ini sudah belajar baca tulis ya. Kira-kira nabimu itu waktu dalam kandungan Aminah belajar baca tulis juga nggak kayak Isa? Ben pinter. Masuk nabimu sampai 40 tahun masih goblok nggak bisa baca tulis. Coba. Padahal sudah 4 tahun loh di kandungan Aminah. Sia-sia tuh ya direndam ketuban 4 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Nabimu 4 ini Isa itu Dede Ica kan normal ya 9 bulan udah bisa baca nulis waktu lahir. Masuk nabimu 4 tahun dalam kandungan Aminah lahir-lahir sampai tua goblok nggak bisa baca tulis, gimana toh yo? Mahasiswa coba kamu jawab ayo.
Ayo mahasiswa, buka mic-nya. Soal itu saya kurang tahu juga. Loh lah, kowe piye? Kamu Al-Maidah 110 ini kamu enggak pernah baca? Saya buat baca malah Matius, betul? Kamu apa-apa kurang tahu ya, apa-apa kurang tahu, aku jadi bingung. Terus yang kamu tahu apa deh? Gini aja deh. Daripada kamu apa-apa kurang Yesus kan tahu. apa? Pada Yesus kan di kalian juga ada. Yesus pada umur 12 sekian muncul di hari di apa? Tahun. Kok ke Yesus nyambungnya? Yesus sama Isamu ki gak nyambung, Rek. Aku cuma Nggak membandingkan antara Nabi Isamu sama Nabi Tahun 12. Muhammadmu. 13, Gitu loh. 14, 15 hilang. Muncul di umur 30. Kan? Dia lebih ahli Alkitab loh. Qurannya ditanya apa-apa nggak ngerti loh. Coba dijawab. Sejak kapan Yesus menghilang? Kamu baca. Dia tetap berada di dalam asuhan orang tuanya. Baca nggak kamu? Iya, ada situ. Hilang. Yang hilang itu biasanya Muslim. Muslim itu kalau dialog sama saya biasanya mengeluarkan jurus Naruto, Kage buncit nonjitsu, tiba-tiba ngilang dari komal. Itu kalian itu sama kayak orang Wanes. Sukanya ngilang dari komal. Yesus nggak pernah hilang. Baca dong. Ini saya baca ya. Lukas 2 ayat 51, kau tanya ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sudah besar dia keluar setelah besar. Sudah? Jadi dia nggak hilang di dalam asuhan ibunya. Oke, mahasiswa? Oke. Jadi Tuhan kalian ini sebenarnya ada berapa? Iya kan? Dari tadi tanya. Coba bacakan 1 Korintus 8 ayat 6. Nih ya, beta baca ya. Oke. Nggak apa-apa dia bertanya semakin pintar. Dia kayaknya suka baca Alkitab daripada Qurannya. Iya makanya. Kamu kayaknya lebih suka baca Alkitab. Tanya apa-apa kurang nggak ngerti. Dia sayang Yesus itu, Bu Sophie. Makanya Iya. Mulai jatuh cinta dia sama Tuhan Yesus. iya, tiap hari Dia pengen tahu dia, mantap. Iya. Ya, ini mahasiswa ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.